Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'da. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Para saudara jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, sama kita pahami dan bersama kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah menunggu. Wantadir fa innallaha muntadirun. Menunggulah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan tempo. Kita hidup di dunia ini hanya menunggu dua waktu, yaitu waktu untuk sholat dan waktu untuk disolati. Karena sholat merupakan suatu perintah langsung dari Allah. Firman Allah, wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solat, datangkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Rukuk bersama orang yang ruku ini adalah perintahnya Allah supaya selalu melaksanakan solat berjamaah. Jadi solat merupakan suatu perintah Allah. Sabda Rasulullah SAW, as-solatu imaduddin, man hafidaha faqad hafidadina, wa man dayaha fahuwa lima siwa adiya. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga pada salatnya berarti menjaga pada agamanya. Dan barang siapa yang telah menyia-nyiakan pada salatnya, maka selain dari salat akan tersia-siakan. Karena salat inilah yang pertama kali nanti dihitung oleh Allah di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati sholat. Faman sholaha sholaha sairil amal, wa man asaa asaa sairil amal. Paman tadayaha faqala tabarakallahu ta'ala unduru hal tajiduna ala abdina filah. Pertama kali nanti yang dihitung, yang dihisab di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jadi semua amal tidak diperhitungkan lagi kalau sudah solatnya baik. Dan kalau solatnya jelek, maka semuanya jadi jelek. Faman tadayaha faqala tabarakallahu ta'ala unduru hal tajidu ala abdina filah. Barang siapa yang telah menyanyiakan pada sholatnya, maka Allah masih memberikan tempo, diberi tunggu oleh Allah. Coba wahai malaikat, lihatlah apakah mereka punya amalan-amalan sunnah. Maka amalan-amalan sunnah tutimuna biha alal faraidi,
Jadi amalan-amalan sunnah inilah yang akan menyempurnakan terhadap sholat wajib yang telah disia-siakan. Maka kalau kita setelah sholat wajib, maka hendaklah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholatmu. Beberapa sholat, terutama sholat yang tengah, dan berdirilah sholatnya dengan qanitin, dengan tunduk. Tunduk di sini adalah maksudnya khusyuk. Kenapa? Yang dikatakan menyanyiakan sholat itu seperti apa? Apakah tidak sholat? Kalau tidak sholat hukumnya lain. Ini sholat tapi sholatnya tidak khusyuk. Karena iblis berbagai macam cara mengganggu anak Adam, sehingga anak Adam itu masuk neraka sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan sholat pun diganggu oleh iblis. Iblis mengutus anaknya yang bernama Kanza atau Ahzan, yang diutus untuk mengganggu orang yang lagi sholat. Ini bersama bala tentaranya, bukan satu orang, banyak orang, banyak iblis anaknya itu bersama bala tentaranya. Itu diutus untuk khusus mengganggu orang sholat. Ketika adzan dikumandangkan, mereka lari terbirit-birit. Setelah selesai kembali lagi, diqomati, lari lagi terbirit-birit. Setelah kita sholat, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat atau dapat 1 rakaat, dibisikin oleh azan dan bala tentaranya itu dengan bisikannya, utkur kada, utkur kada, utkur kada. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Ini siapapun. Bahkan Rasulullah sendiri itu pernah dibisikin sehingga sholatnya lupa. Sholat duhur 4 rakaat, beliau sholat 2 rakaat. Maka Dulyadain itu adalah 2 orang yang mempunyai tangan kanan. Maksudnya bukan tangan kanannya 2, tapi berada di samping 2 tangan kanannya Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman. Jadi Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar tidak berani menegur Rasulullah, tapi beliau berani menegur. Ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? Tidak. Tapi kenapa sholatnya 2? Ditanyakan pada Abu Bakar, betul Abu Bakar? Betul. Ditanya pada Umar, betul. Akhirnya Rasulullah berdiri 2 rakaat menambah dan diakhiri dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud 2 sujudan. Ini semua ya. Kalau Imam Syafi'i itu pakai tasbih. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Malik itu tidak membaca apa-apa karena tidak. Jadi sama benarnya, jangan disalahkan. Itu sama benarnya. Jadi sujud 2 rakaat, sujud 2 sujudan. Itu sujud sahwi itu bagi yang lupa gerakannya. Diingat utkur kada, ingat ini, ingat itu. Setelah sholat Allah Akbar. Jadi uangnya yang hilang bertahun-tahun itu sudah lupa, tapi setelah waktu sholat ingat, oh iya uang saya ada di situ. Kadang-kadang pikirannya ingat kemana-mana, kantornya juga diingat. Lah ini bagaimana caranya? Kalau sudah demikian itu fokuskan pada bacaan. Jadi inilah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat. Maka dari itu kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk, ini supaya berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, karena ini merupakan suatu ikrar kita. Kita telah berikrar kepada Allah. Sebelum janin umur 120 hari kita mengadakan perjanjian dengan Allah. Isi perjanjiannya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau janin tersebut menjawab, qalu bala sayyidina, ya kami menyaksikan, maka dihidupkan oleh Allah karena sanggup memikul amanah yang telah dibebankan oleh Allah. Umpamanya dia tidak menjawab, maka dimatikan oleh Allah. Nah, kita yang menjawab, yang hidup pada saat ini adalah orang-orang yang menjawab. Jadi kita itu sebenarnya sudah Islam di dalam rahim ibu. Tinggal tergantung dari kedua orang tuanya dijadikan Yahudi atau dijadikan Nasrani. Itu. Jadi kita sudah berislam di dalam perut ibu. Kemudian kita
Setelah lahir kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sahlah Islam kita. Setelah ada orang bersyahadat itu, terus setiap pulang, ini orang Badui, terus Rasulullah ditanya pada sahabat, itu sudah iman ya Rasulullah? Bukan, jangan katakan iman, dia masih Islam. Jadi kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat itu adalah Islam, belum mencapai keiman. Bagaimana prakteknya mencapai iman? Itu kalau sudah menegakkan semua Islam. Hadis Bukhari yang masyhur dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallam, buniyal Islam alal khamsin. Terbangunnya Islam, tegaknya Islam itu karena 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Pertama, mensaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah di muka bumi adalah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini sah Islam kita. Kemudian watikumis sholat, mendirikan sholat. Nah, sholat inilah yang menentukan seseorang masuk surga dan nerakanya seseorang, dan penentu dialah menjadi orang iman yang hakiki. Maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sholat, istiqomah di dalam mengerjakan sholat 5 waktunya tersebut, sehingga kita mati sewaktu-waktu dijadikan oleh Allah husnul khotimah, dan mati sewaktu-waktu bisa masuk surga selamat dari nerakanya Allah. Semoga dalam proses menunggu 2 waktu ini Allah selalu memberikan kesehatan, Allah selalu memberikan kesempatan, ketetapan iman, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan dimasukkan dalam surganya Allah, insya Allah. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fil hadim wa naf'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur rahim, wa nastaghfirullah innahu al ghafurur rahim.